cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wija Astawa, NIM 21748031117. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Nyanglan. Sekolah Dasar Negeri Nyanglan merupakan sekolah yang beralamat di Dusun Tengah, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Sekolah Dasar Negeri Nyanglan merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Gugus 4, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Nah, Bapak ucapkan kepada Pagi. hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melalui Zoom meeting. Tadi Bapak sudah mengecek absensi anak-anak. Nah, sudah semuanya mengisi absensi dan bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan anak-anak duduk yang rapi, persiapkan alat tulisnya, baik itu buku tulis, pulpen, dan lain-lainnya, supaya lagi sebentar ketika ada kegiatan mencatat, anak-anak sudah siap dengan alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk doa, Bapak minta Dep untuk memimpin. Untuk Dep, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, ayo kita berdoa sesuai umat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi saat ini. Ingat, patuhi protokol kesehatan dari menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi kegiatan mobilitas di luar rumah. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK dulu, agar kita semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme. Tadi anak-anak sudah melakukan tepuk PPK dengan penuh semangat. Mari kita sekarang bernyanyi bersama. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
perhatikan kedua gambar yang ada di layar HP anak-anak. Dari gambar yang anak-anak perhatikan, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, kegiatan apa yang nampak pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Bermain Ya. bola dan bermain Bermain bola dan bermain voli Pak. bermain sepak bola dan bermain voli, Pak. Bermain sepak bola dan bermain voli. Pertanyaan kedua, kegiatan tersebut merupakan permainan yang menggunakan apa? Tangan dan bola. 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 Bola lagi, Tangan dan kaki, Pak. Kaki, tangan dan kaki. Apa saja kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan permainan tersebut? Pemanasan Pak. Pemanasan, ya bagus ya, pemanasan. Ya, sebelum bermain anak-anak harus melakukan pemanasan. Ya, kan anak melakukan pemanasan itu anak-anak harus bergerak. Ya, harus bergerak ya, untuk melemaskan otot-otot dan sendi-sendi yang ada di tubuh anak-anak. Ya. Nah, berkaitan dengan apa yang tadi anak sudah sampaikan, ya, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, organ gerak manusia. Yang kedua, ide pokok sebuah paragraf. Dan yang ketiga, mengenal dan membuat sampul buku. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis secara tepat. Nomor 2, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menuliskan hasil identifikasi pokok pikiran dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selain tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak akan melakukan kegiatan menyimak video pembelajaran yang nantinya akan anak-anak menganalisis organ gerak yang ada dalam video tersebut. Nah, itulah tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak silakan perhatikan video yang akan Bapak tayangkan di layar HP anak-anak. Kalau kita terjun kayak begini, kita jadi lebih bisa bersyukur sih dengan keadaan kita ya. Kalau kita cuman lihat di TV atau cuman denger aja, kayaknya kurang merasakan, kurang ada di lebih terlihat langsung gitu. Jadi kita seperti ada di tengah-tengah mereka, jadi keluarga mereka. Gitu. Kita komitmen bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita komitmen nggak, emang bener-bener mau melayani masyarakat nggak gitu. Tapi aku bilang aku ingin melayani masyarakat. Jadi, Berkaitan dengan video tersebut, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video itu ya. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terdapat pada video tersebut? Mungkin Dewa Gede bisa menjawab peristiwa apa yang terdapat pada video tersebut yang tadi Ada saya tongkat untuk berjalan, Pak. menggunakan Tongkat. untuk berjalan. Ya, lagi. Saya Pak. Nah, peristiwa apa yang terdapat pada video tersebut, Desi? Orang cacat. Ada orang yang mengalami keterbatasan, ya, ada orang cacat. Nah, selain itu ada lagi? Kenapa orang berjalan menggunakan bantuan tongkat atau papan skateboard? Karena dia tidak bisa berjalan menggunakan kakinya. Karena keterbatasan fisik, Pak. Karena keterbatasan fisiknya. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan, ada orang yang menggunakan tongkat untuk bantuan berjalan, dan ada yang menggunakan papan skateboard untuk
berjalan itu karena tadi sudah disampaikan karena keterbatasan fisik ya, dan tidak bisa menggunakan kedua kakinya untuk berjalan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi anak-anak sudah jawab, ya, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Nah, sistem yang bisa menyampaikan sistem gerak manusia itu apa saja? Kaki dan tangan, Pak. Kaki dan tangan. Lagi? Saya, Pak. Ya. Apa jawabannya? Tubuh manusia bisa bergerak. Untuk lebih jelasnya, bisa melihat ya, sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Ya. Sistem gerak pada manusia merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Adapun bagian-bagian dari sistem gerak manusia itu ada 3. Rangka. Yang kedua, otot. Dan yang ketiga, sendi. Ya, inilah bagian-bagian dari sistem gerak manusia. Sebelum lanjut, Fajar duduknya yang rapi ya, kakinya jangan dinaikkan seperti itu ya, biasakan duduknya rapi. Ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang rangka ya. Rangka manusia merupakan kesatuan struktur tulang yang secara umum berfungsi menjadi penyokong tubuh. Seperti yang anak-anak lihat di layar, di sini ada gambar tengkorak. Nah, tengkorak manusia. Inilah yang namanya rangka tubuh manusia yang dimulai dari kepala, badan, tangan, sampai dengan kaki. Inilah bagian-bagian dari rangka yang ada dalam tubuh anak-anak ya. Mulai dari atas ada tengkorak, ya, ada tulang selangkar, tulang belikat, ya, tulang pengupil dan tulang hasta. Inilah bagian-bagian dari tulang atau bagian dari rangka manusia. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran berkaitan dengan rangka dan fungsi rangka tubuh manusia. Silakan anak perhatikan. Nah, setelah anak menonton video ini, anak-anak Bapak harapkan mampu menyebutkan fungsi dari rangka manusia ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka kepala ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Berkaitan dengan video yang tadi anak-anak sudah simak, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan berkaitan dengan video pembelajaran. Kita akan membahas tentang fungsi organ gerak manusia. Perhatikan, ini ada gambar tengkorak ya. Fajar duduknya yang rapi ya. Kakinya ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari tengkorak manusia? Dep? Untuk melindungi organ vital. Untuk melindungi organ vital. Lagi? Untuk membentuk wajah. Untuk membentuk wajah. Ya, lagi. Selain itu ada lagi fungsi dari tengkorak? Kayak Pak. Untuk berbicara dan makan, Pak. Untuk ini Fajar ya, untuk berbicara dan makan. Ya, Desi? Untuk melindungi otak dari cedera. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, fungsi dari tengkorak manusia adalah pertama tadi sudah disampaikan melindungi organ vital ya, seperti mata dan
kotak. Kemudian fungsi yang kedua memberi bentuk wajah. Dan yang ketiga membantu kita makan dan berbicara, ya, yang dibantu oleh rahang bawah. Selanjutnya organ gerak yang kedua adalah ruas tulang belakang. Ya, ruas tulang belakang yang ada di punggung anak-anak. Siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari ruas tulang belakang? Untuk menegakkan tubuh kita, Pak. Untuk menegakkan tubuh kita. Lagi, adapun fungsi dari ruas tulang belakang seperti apa yang sudah disampaikan tadi. Ya. Yang pertama itu adalah menegakkan badan. Ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyokong kepala dan tangan. Ya. Yang ketiga, melekatnya otot dan tulang rusuk. Berkaitan dengan anggota gerak bawah, ya, Bapak akan menyajikan sebuah teks, ya, teks bacaan. Teks bacaan ini anak-anak bisa simak atau bisa baca di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Ya. Adapun judul dari teks tersebut adalah penyandang cacat yang sukses. Nah, berkaitan dengan teks ini, ya, anak-anak akan menemukan atau mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, dari masing-masing paragraf ini anak-anak mencari ide pokoknya. Ya, nah, Bapak berikan waktu 2 menit untuk membaca teks penyandang cacat yang sukses. Kemudian anak-anak sampaikan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut, ya. Nah, untuk itu silakan dibaca terlebih dahulu, ya. Dari apa yang sudah tadi anak-anak baca, mungkin ada yang bisa menyampaikan ide pokok dari setiap paragraf yang sudah anak-anak baca. Saya, Pak, ide pokok pertama. Ya. Sidik lahir dengan kondisi yang memperhatikan ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Tadi sudah disampaikan paragraf pertama, yaitu adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Itulah ide pokoknya. Nah, kemudian untuk paragraf kedua, ada yang bisa menyampaikan apa ide pokok paragraf kedua, ya, Dep? Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain, Pak. Ya, itu yang disampaikan oleh Dep. Nah, selanjutnya, kemudian Yani bisa menyampaikan. Sidik adalah orang yang tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, untuk paragraf ketiga, keempat, dan selanjutnya, itu anak bisa tulis di buku tulis anak. Ya, nanti setelah pembelajaran ini selesai, ya, itu anak-anak bisa kumpulkan. Ya. Ide pokok adalah, ini ya, pengertian dari ide pokok yang tadi anak sudah cari, ya, sudah menyebutkan dan sudah ada yang benar. Adapun pengertian dari ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Adapun fungsi dan ciri-ciri dari ide pokok. Fungsinya adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Itulah fungsinya. Sedangkan ciri-cirinya adalah 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelas. Itulah fungsi dan ciri-ciri dari ide pokok sebuah paragraf. Bagaimana cara kita menentukan sebuah ide pokok? Yang pertama, ya, pisahkan kalimat utama dan dari kalimat khusus. Pisahkan dulu mana kalimat utama dan mana yang disebut dengan kalimat khusus. Kemudian yang kedua, membaca dengan seksama. Ya. Berkaitan dengan membaca, tadi anak sudah membaca tentang sebuah teks. Kemudian, dan membaca teks, anak-anak juga sudah membaca berbagai jenis buku. Ya, mulai dari anak-anak kecil, anak sudah membaca banyak buku. Ya. Nah, ketika anak-anak mau mengambil sebuah buku untuk dibaca, hal pertama yang anak-anak lihat itu adalah sampul, ya, atau cover buku. Nah, ya. Ketika cover satu sampul buku itu menarik, ya, anak-anak akan ingin mengambil.
dan ingin membaca apa isi dari sampul buku tersebut. Nah, ya, berkaitan dengan sampul buku atau cover, kita akan membahas tentang cover buku atau sampul ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar HP. Nah, di sana ada contoh satu cover buku. Cover buku atau sampul buku adalah pelindung bagian dari isi buku yang berupa lembaran-lembaran. Nah, ya, fungsinya juga sebagai pengikat lembar-lembaran kertas isi agar tidak mudah lepas. Ya, fungsi dari cover buku adalah, ya, selain hanya menjaga isi buku, cover buku bertujuan untuk menandai buku agar mudah dikenali dan menginformasikan sedikit mengenai isi sebuah buku. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Inilah ciri-ciri buku yang baik yang anak-anak harus ketahui dan pahami ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita sudah pelajari hari ini, mulai dari organ gerak, ide pokok, dan juga cover buku atau sampul buku. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Karena sudah jelas, mari kita akan lanjut ke kegiatan berikutnya. Kita akan melakukan sedikit peregangan dulu. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan pengerjaan lembar kerja peserta didik. Untuk melakukan kegiatan ini, silakan anak-anak berdiri. Nah, ya, berdiri dan usahakan ya, yang pakai headset silakan dilepas headsetnya biar tidak terganggu. Ya, silakan berdiri. Ya, biar terlihat di layar HP anak-anak. Ya. Silakan ikuti gerakannya ya. Anak-anak kembali duduk ya. Tadi Bapak sudah perhatikan anak-anak yang sudah menggunakan kamera yang sudah melakukan aktivitas ice breaking-nya dengan semangat ya, seperti loncat-loncat ya. Nah, jadi anak-anak masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah kita melakukan ice breaking atau peregangan, kita akan lanjut ke kegiatan pengerjaan lembar kerja peserta didik. Ya, nah untuk lembar kerja peserta didik ya, akan Bapak bagikan di WA group anak. Nah, di sana akan Bapak kirimkan link LKPD berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun kegiatan yang anak-anak harus lakukan di LKPD tersebut ya, yang pertama di sini anak-anak akan melihat yang namanya rangka manusia. Dan ada nama-nama organ geraknya. Kemudian anak hubungkan nama dengan bagian dari rangka tersebut. Inilah kegiatan yang pertama yang harus anak lakukan di LKPD. Ya, itu adalah menghubungkan antara nama dengan rangka manusia. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, ya, anak-anak akan menyimak sebuah video yang berkaitan dengan organ gerak dan fungsinya. Nah, kemudian setelah anak menyimak video, jawabannya tulis di lembar yang warna kuning. Nah, itulah beberapa kegiatan yang harus anak lakukan pada KPD tersebut. Ya, untuk linknya saya Bapak bagikan di WA group. Silakan anak kerjakan. Ya, Bapak berikan waktu kurang lebih untuk mengerjakan KPD. Selama mengerjakan, silakan keluar dari Zoom meeting, Bapak berikan waktu 15 menit. Setelah anak selesai mengerjakan, kita akan melakukan presentasi hasil dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Untuk sekarang, anak-anak silakan keluar dari Zoom meeting untuk mengerjakan LKPD yang
sudah Bapak bagikan di WA Group. Ya. Tadi anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD berkaitan dengan organ gerak manusia, ide pokok dan cover buku. Sekarang kita akan melakukan presentasi dari apa yang sudah anak-anak kerjakan. Ini adalah pekerjaan anak-anak ya, berkaitan dengan LKPD dan sudah ada nilainya ya. Pertama ada nih Ketut Desi Anggreni ya. Nah, untuk Desi silakan presentasikan apa yang sudah Desi kerjakan. Ini rangka manusia, ada tengkorak, tulang belikat, tulang selangka, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering. Sebutkan bagian-bagian fungsi manusia. 1. Rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh. Susunan tulang pada tubuh manusia dapat memberi bentuk tubuh dan setiap orang memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Hal ini karena memiliki kerangka yang berbeda. Nama-nama rangka manusia. Tengkorak, tulang belikat, tulang selangka, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang betis. Sebutkan bagian dan fungsi rangka manusia. Bagian-bagian rangka. 1. Rangka tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak. Fungsi rangka. 1. Melindungi organ-organ tubuh yang penting. 2. Membentuk dan menegakkan tubuh. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Paragraf 1. Tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang sangat penting bagi tubuh. Paragraf 2. Tulang sebagai organ yang mempunyai banyak fungsi bagi tubuh manusia. Ya, nah itu tadi sudah disampaikan hasil pekerjaannya yang dilakukan oleh DGD. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya, ini ada lagi temannya yang mau menyampaikan, Dep ya. Dep, silakan nyalakan kameranya. Bagian organ tubuh, tengkorak, tulang belikat, tulang selangka, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang kering, tulang pergelangan kaki, bagian rangka manusia, rangka kepala, rangka gerak, anggota gerak, dan rangka badan. Fungsi rangka manusia, membentuk dan menegakkan tubuh, menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Paragraf 1. Tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang sangat penting bagi tubuh. Paragraf 2. Fungsi tulang bagi tubuh manusia. Dan paragraf 3. Cara menjaga tulang agar membuatnya tetap kuat dan tidak mengalami cedera. Kegiatan 4. Judul ditulis dengan mencolok, gambar sampul yang menarik, terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, dan terdapat identitas buku. Nah, selain ketiga teman anak-anak, ada lagi yang ingin menyampaikan atau berani menyampaikan hasil pekerjaannya. Dari ketiga teman-teman anak-anak yang sudah mempresentasikan, ada yang mendapatkan nilai yang bervariasi ya, mulai dari kecil, sedang, dan bahkan ada yang mendapatkan nilai sempurna. Nah, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada teman-teman anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD dan mendapatkan nilai bagus.
dan juga sudah mempresentasikan KPD-nya ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Untuk anak-anak yang belum berani mempresentasikan hasil pekerjaannya, ya, Bapak harapkan di pembelajaran berikutnya ya, anak-anak itu lebih semangat, lebih berani ya dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Dari apa yang anak-anak sudah presentasikan tadi, ya pekerjaannya sudah bagus, ya, meskipun ada beberapa anak yang masih salah dalam menunjuk ya atau menghubungkan anggota gerak ya rangka dengan namanya, mungkin ada beberapa yang masih salah, nanti itu bisa diperbaiki lagi ya di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Nah sekarang karena tadi anak sudah menyampaikan hasil diskusinya atau hasil pengerjaan LKPD-nya, berarti kegiatan kita hari ini sudah berakhir ya. Nah, sudah selesai untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya, ada yang bisa menyampaikan atau menyimpulkan apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Yang kita pelajari hari ini rangka, sampul buku, lalu sampul buku, rangka, sama ide pokok. Sebelum lanjut, mungkin untuk Evan, jangan dimainin stipunya ya, nanti jatuh. Taruh aja stipunya, ya, dan pensilnya ditaruh. Mari kita fokus ke kegiatan pembelajaran ya. Selain Widiandani, ada yang bisa menyampaikan lagi apa saja yang kita sudah pelajari pada pembelajaran hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah rangka manusia, fungsi rangka manusia, ide pokok, cover buku, sampel buku. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan? Yang pertama adalah kita sudah belajar tentang mengenal organ gerak manusia. Salah satunya itu adalah rangka ya, bagian-bagian rangka dan fungsi dari rangka manusia. Yang kedua, belajar tentang ide pokok paragraf. Bagaimana cara mencari ide pokok dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, untuk yang ketiga, kita sudah belajar tentang ciri-ciri sampul buku yang baik. Itulah pembelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, sebelum lanjut, mungkin anak bisa menyampaikan atau merefleksi kegiatan kita hari ini, ya, bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Sangat senang, Pak. Bahagia. Senang, Pak. Senang, ya. Tadi sudah ada yang menyampaikan senang, bahagia, menyenangkan. Nah, Bapak harapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya anak-anak juga bersemangat dan menyenangkan seperti hari ini ya. Nah, untuk anak-anak ya, Bapak akan membagikan soal ya, Bapak membagikan soal untuk evaluasi ya, yang nanti anak-anak akan kerjakan di PN anak. Nah, untuk link soal evaluasi akan Bapak berikan di WA group. Itu anak silakan kerjakan. Ya, ada 10 soal pilihan ganda. Nah, ketika menjawab usahakan kerjakan dengan serius agar nilainya tidak di bawah 70. Nah, ya, jangan sampai di bawah 70 nilainya ya. Nanti kalau di bawah 70 itu akan anak-anak melakukan remedial. Itulah kegiatan yang akan Anda lakukan setelah pembelajaran. Karena kegiatan ini sudah selesai, ya. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat organ gerak manusia, ya. Kemudian membuat sampul buku dan mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Itulah kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ya. Untuk sekarang, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini, supaya anak-anak jangan ada sampai yang tertular penyakit virus COVID ini ya. Nah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Karena tadi pembelajaran kita diawali dengan doa, maka kegiatan hari ini juga kita akhiri dengan
doa. Nah, untuk doa, Bapak minta Dewa Gede untuk memimpin ya. Untuk Dewa Gede, silakan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk Dewa Gede, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Ya. Nah, karena kegiatan ini sudah selesai, ya, dan juga sudah diakhiri dengan doa, maka Bapak akan akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Ya. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, sampai jumpa anak-anak. Dadah.